Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Minggu 3 November 2024. Berlimpah susu dan madu. Kutipan dari kitab Ulangan bab 6 ayat 3. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sobat Katolikana, seekor burung hantu bersuara tegas dan bernas. Hutan kita mulai rusak jika kita tidak berhenti bertindak serakah dan egois. Hutan ini tidak akan lagi menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi kita semua. Dari suatu cerita fabel, burung ini diilustrasikan sebagai penjaga bijaksana dari sebuah hutan rimba di pedalaman, yang dianggap para penghuninya sebagai sosok guru untuk menjaga keseimbangan alam dan saling berbagi. Kemudian, ada suatu permasalahan yang timbul yang dipicu oleh seekor kelinci yang sangat cerdik namun serakah. Ia selalu mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak makanan dan kekayaan daripada yang ia butuhkan. Setiap hari, si kelinci menggali lubang di tanah untuk menyimpan lebih banyak wortel dan sayuran yang dia curi dari ladang hewan lain. Dia juga menebang pohon-pohon kecil di hutan untuk memperluas tempat penyimpanannya. Hewan-hewan lain mulai merasa tertekan karena ladang-ladang mereka mulai gersang dan pohon-pohon semakin berkurang. Kelinci mengabaikan peringatan itu. Dia terus mengambil lebih banyak makanan, merusak pohon-pohon, dan mengabaikan keseimbangan hutan. Dia berpikir bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa peduli pada makhluk lain. Bahkan, dia mulai mengajarkan anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya, mengutamakan keuntungan pribadi di atas segalanya. Singkat cerita, musim kemarau yang panjang tiba. Maka, ladang-ladang yang biasa subur kini menjadi kering. Pohon-pohon yang dulu rimbun telah ditebang. Kelinci dan keluarganya tidak bisa lagi menemukan makanan. Hewan-hewan lain yang pernah bergantung pada keharmonisan alam juga mulai merasakan akibatnya. Hutan yang dulu subur dan seimbang sekarang menjadi tandus dan tidak layak dihuni. Sang burung hantu yang melihat kehancuran itu berkata kepada kelinci, "Engkau lupa bahwa kita semua hidup bersama di hutan ini. Jika engkau menghancurkannya demi keuntungan pribadi, engkau juga menghancurkan masa depanmu sendiri. Cinta dan tanggung jawabmu seharusnya ada pada hutan ini, bukan pada dirimu sendiri." Sobat Katolikana, moral dari kisah di atas adalah menggambarkan konsekuensi dari kehidupan yang bertolak belakang dengan perintah dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 2 sampai dengan 6. Yaitu ketika ada upaya mengabaikan cinta kepada Tuhan
dan juga sesama, dan malah mengutamakan keserakahan dan egoisme. Jelas bahwa si kelinci seyogianya lebih elok membangun lingkungan yang asri, berlimpah susu dan madu sebagai tindakan kesetiaan kepada Tuhan. Pesan Tuhan hari ini adalah menawarkan sekaligus mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk menghargai hidup dalam kebersamaan, dalam keesaan Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa. Seyogianya kita semua mampu dan mau menjaga alam semesta untuk berkelimpahan sumber berkat, susu dan madu, sebagaimana Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel sebelum masuk tanah terjanji. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Esa, berikan tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami semua mempunyai semangat dan karakter untuk mempercayai apa yang sudah Kau janjikan, yakni perbuatan berhikmat menuju jalan keselamatan yang berkelimpahan susu dan madu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ditulis oleh Michael Indra Wahyudi. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.